Assalamualaikum, hello moms and dad, how are you today? I hope you always fine, great, and fantastic. Pada video kali ini, saya Mr. Rudy akan mengajak moms and dad dan juga khususnya Anda, para ayah dari siswa-siswi SD Citra Bangsa School Pringsewu untuk mengisi peringatan Hari Ayah Nasional 2021 dengan kegiatan Read Aloud. Apa dan bagaimanakah Read Aloud tersebut? Kita simak bersama ya. Di Taman Pelangi, Loli bermain sepuasnya. Dia mulai bermain roller coaster, ada juga otak-atik, dan dia juga dia main mobil-mobilan yang berbentuk kepik. Pasti seru ya. Nah, kemudian Loli juga main perosotan. Seru sekali kegiatan Loli di taman wisata. Sekarang Loli terkenal sebagai pemenang lomba. Nah ayah, Read Aloud merupakan kegiatan membaca buku dengan suara lantang ataupun suara nyaring. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman menyenangkan ketika anak berinteraksi bersama dengan buku. Selain itu, kegiatan Read Aloud ini juga bisa menjadi media untuk mendekatkan orang tua dengan buah hati tercinta. Ketika ayah duduk bersama putra-putri tercinta di rumah, pasti akan menjadi sebuah memori yang indah yang tentu saja akan dikenang oleh putra-putri kita. Dan untuk melakukan Read Aloud ini, ayah cuma butuh dua hal saja. Yang pertama, kita butuh buku, bisa buku fisik ataupun e-book. Untuk e-booknya nanti Mr. Rudy akan berikan linknya di deskripsi box. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan orang yang bisa membacakan buku. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita akan merencanakan kegiatan Read Aloud. Yang pertama, kita harus mencari buku yang menarik. Menarik untuk Anda dan juga menarik untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, pastikan buku tersebut memiliki value atau nilai ataupun pesan moral yang baik dan juga berguna untuk anak-anak. Lalu seperti apa sajakah tahapan dalam melakukan Read Aloud ini? Setidaknya ada 3 tahapan melakukan Read Aloud. Tahapan yang pertama adalah tahapan sebelum Read Aloud. Nah, sebelum melakukan Read Aloud ini, tunjukkan terlebih dahulu buku yang akan Anda baca. Kemudian Anda bisa mengajak anak-anak untuk melihat detail per detail dari sampul buku tersebut. Kemudian jelaskan alasan mengapa Anda memilih buku ini untuk dibacakan kepada anak-anak. Setelah itu, gali pengetahuan anak-anak tentang buku tersebut. Misal, pada Mr. Rudy, bukunya berjudul Cerita Anak, Koki Cilik, Idola Nenek. Anda bisa memulai menggali pengetahuan anak dengan menanyakan, apakah kalian tahu arti dari Koki Cilik? Tahapan selanjutnya adalah tahap Read Aloud. Anda bisa membacakan buku ini dengan suara nyaring ataupun lantang kepada putra-putri Anda. Kemudian, Anda juga tetap menjaga intonasi dan juga bisa merubah berbagai macam karakter suara. Mulai dari suara bapak-bapak, suara anak-anak, suara kakek-kakek, suara nenek, atau bahkan juga menirukan suara binatang. Tetap jaga komunikasi dan juga interaksi dengan anak, kemudian pancing anak juga untuk bertanya. Misalkan pada buku ini, mengapa ya Fadil dan Muna ingin menjadi seorang koki? Atau kira-kira apa ya yang terjadi kemudian? Tahapan yang terakhir adalah tahapan setelah Read Aloud. Setelah ayah membacakan buku cerita kepada anak-anak, ayah diminta untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bertanya. Kalau anak-anak belum memiliki pertanyaan, ayah sekarang boleh bertanya kepada mereka. Di antaranya pertanyaan tersebut adalah, siapakah karakter yang kalian favoritkan dari cerita ini? Atau dari cerita ini, bagian manakah yang paling seru menurut kalian? Ataupun ayah juga bisa meminta anak-anak untuk menceritakan kembali isi cerita yang baru saja Anda sampaikan. Nah, sekarang saatnya kita akan praktek langsung Read Aloud. Hai teman-teman, hari ini Mr. Rudy akan membacakan sebuah buku cerita dengan judul Loli dan Madu Istimewa. Buku ini ditulis oleh Kak Lutfia Khairunisa dan ilustratornya adalah Kak Alvin Adi MS Des. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain warna buku yang menarik, Mr. Rudy sangat yakin bahwa kisah Loli dan Madu Istimewa ini sangat berharga dan harus kita simak bersama sebagai pelajaran kita. Yuk kita lihat terlebih dahulu sampul buku ini. Di
Di sampul buku Loli dan Madu Istimewa terdapat gambar seekor lebah yang sedang sibuk mengaduk sesuatu pada wadah yang besar. Sepertinya ini dia yang bernama Loli. Nah, di sebelah lebah tersebut ada satu buah toples yang bertuliskan Madu Istimewa. Wah, ada madu teman-teman. Kalian suka madu tidak? Madu itu sangat kaya manfaat loh untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yuk, untuk selanjutnya sama-sama kita akan simak bagaimana sih kisah Loli dan juga Madu Istimewa ini. Kalian pasti sangat penasaran kan? Sebuah pengumuman menarik perhatian para lebah madu, termasuk juga Loli. Tuh lihat, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Beberapa lebah juga ikut menyaksikan poster pengumuman tersebut. Pada poster tersebut tertulis lomba membuat es krim madu. Hadiah, tiket wisata Taman Pelangi selama setahun. Wah, ini nih yang bikin Loli terbelalak dan juga melongo karena dia sangat ingin mendapatkan hadiah berupa tiket wisata Taman Pelangi. Sampai-sampai ia pun sangat bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mendapatkan tiket tersebut. Loli ingin mengikuti lomba. Dia suka sekali bermain di Taman Pelangi. Kalau Loli nanti menang, dia membayangkan bisa bermain roller coaster, main perosotan, makan gula kapas di taman wisata. Wah, seru sekali. Kalian pernah ke taman wisata bersama kedua orang tua? Pasti seru ya. Loli makanya seneng banget bisa main ke taman wisata. Loli mencoba membuat es krim madu. Dia menyiapkan semua bahan seperti susu, air, buah-buahan, gula, dan tentu saja madu. Campur semua bahan, masukkan adonan es krim ke lemari es, dan tunggu sebentar. Wah, nampaknya Loli jago ya membuat es krim. Dia sedang menuang sesuatu ke wadah tempat adonan es krim tersebut. Selain itu, di depan Loli juga ada berbagai macam buah. Ada buah melon, stroberi, ceri, dan yang tidak ketinggalan, Loli juga menyiapkan sekotak susu. Es krim buatan Loli pun sudah jadi. Wah, Loli tidak sabar untuk mencicipi es krimnya. Ia meletakkan es krimnya di sebuah gelas, kemudian menghias es krim tersebut dengan potongan stroberi. Nampaknya lezat ya teman-teman, dan juga segar pastinya. Kenapa kurang manis ya? Loli tidak yakin es krimnya akan menang. Lihatlah, Loli nampaknya kurang senang dengan hasil karyanya, yaitu es krim tersebut, karena es krimnya kurang manis, kata Loli. Loli itu sebenarnya adalah lebah penjaga madu istimewa. Madu ini paling manis. Ratu lebah meminta Loli menjaga madu istimewa. Madu istimewa ini hanya boleh dipakai pada saat festival tahunan. Kalau diambil sedikit, tidak apa-apa bukan? Kata Loli. Maka dengan menggunakan sendok, Loli kemudian mengambil madu istimewa tersebut, tentu saja untuk menjadi adonan es krimnya, supaya es krim tersebut menjadi lebih manis dan juga lebih lezat. Lomba membuat es krim madu pun dimulai. Semua lebah sibuk menyiapkan es krim mereka. Coba lihat, para peserta lomba sedang sibuk membuat es krim. Ada yang mengaduk adonan, ada yang sedang memakai blender, ada yang sedang menuangkan sesuatu. Nah, bahkan lomba ini juga dihadiri oleh para penonton. Para lebah-lebah lainnya ikut menyaksikan lomba es krim ini. Ada yang sibuk memotong buah, ada yang menuang susu, dan juga mencampur semua bahan. Begitu juga dengan Loli. Dia memasukkan madu istimewa yang dibawanya ke dalam es krim. Tuh, lihat, Loli sedang mencampurkan madu istimewa sebagai resep rahasianya ke dalam es krim buatannya. Kira-kira Loli bakal menang gak ya? Lomba pun telah selesai.
Kini saatnya Ratu Lebah untuk menilai. Wah, Ratu Lebah sangat cantik ya, dengan gaun serba merah, kemudian juga mahkota di atas kepalanya. Ratu Lebah melihat satu persatu dari es krim para peserta lomba. Sepertinya Ratu sudah akan menentukan siapakah juaranya. Loli sangat percaya diri. Dia yakin akan menang karena memakai madu istimewa. Ratu pun mencicipi es krim buatan Loli. Melihat dari wajah Ratu, sepertinya Ratu sangat menyukai es krim buatan dari Loli. Apakah Loli jadi pemenangnya? Ratu Lebah telah selesai menilai semua es krim. Para lebah berkumpul untuk mendengarkan pengumuman pemenang. Ratu Lebah berdiri nih di atas sebuah bunga untuk mengumumkan siapa yang nantinya akan menjadi pemenang dari lomba membuat es krim. Benar saja, ternyata Loli menjadi pemenangnya. Loli sangat gembira. Dia naik ke panggung untuk menerima hadiahnya. Lihat betapa cerianya Loli, dan dia sangat menginginkan hadiah utamanya, yaitu tiket Taman Pelangi. Wah, Loli hebat ya, bisa menang lomba. Kalian juga sering ikut lomba kan? Ya, ikut lomba juga bagus untuk mengasah minat dan bakat kalian. Loli langsung pergi ke Taman Pelangi. Dengan menggunakan sayap kecilnya, dia terbang menuju ke Taman Pelangi. Di sana banyak sekali wahana-wahana yang menarik. Ada roller coaster, ada biang lala, ada juga ontang-anting. Kalian juga pernah kan pergi ke taman wisata? Kalian pernah naik wahana apa saja? Pasti seru ya. Di Taman Pelangi, Loli bermain sepuasnya. Dia mulai bermain roller coaster, ada juga ontang-anting, dan dia juga main nih. Dia main mobil-mobilan yang berbentuk kepik. Pasti seru ya. Nah, kemudian Loli juga main perosotan. Seru sekali kegiatan Loli di taman wisata. Sekarang Loli terkenal sebagai pemenang lomba. Semua lebah mengucapkan selamat. Wah, keren ya Loli. Sekarang Loli sudah terkenal di negeri lebah. Banyak orang yang sudah kenal Loli karena Loli menjadi pemenang lomba membuat es krim. Awalnya Loli senang mendapat pujian dan ucapan selamat. Namun lama-lama dia merasa bersalah. Kenapa ya Loli kok merasa bersalah? Apalagi ketika melihat madu istimewa di rumahnya. Loli tambah merasa bersalah. Kenapa ya Loli merasa bersalah? Apa karena Loli tidak minta izin kepada Ratu untuk menggunakan madu istimewa itu dengan diam-diam? Bisa jadi. Loli buru-buru menemui Ratu Lebah. Loli mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Apakah Loli akan dimaafkan? Teman-teman, lihat tuh, Loli sampai berkaca-kaca, matanya mengeluarkan air karena dia merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Ratu. Apakah perbuatan Loli akan dimaafkan oleh Ratu? Ternyata Ratu Lebah memaafkan Loli. Meskipun batal menjadi pemenang, Loli tidak kecewa. Hadiah tiket wisata Taman Pelangi dia kembalikan. Loli lega telah mengatakan yang sebenarnya. Wah, baik sekali ya Ratu Lebah dapat memaafkan Loli. Ratu Lebah pasti seorang yang baik. Nah, dari cerita ini, apakah kalian juga pernah melakukan kesalahan seperti Loli atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin? Kalau kalian berbuat salah atau mengambil barang orang lain tanpa izin, segera minta maaf ya seperti Loli dan menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi hal itu lagi. Oke, sampai di sini cerita dari Mr. Rudy dengan buku Loli dan Madu Istimewa. Terima kasih, sampai jumpa. Bagaimana ayah? Mudah bukan dalam melakukan read aloud ini? Jangan lupa ya untuk dipraktikkan di rumah bersama dengan putra-putri Anda tercinta. Mari ayah kita bacakan kisah-kisah indah dan juga berharga untuk buah hati kita tercinta, agar kelak kita sebagai ayah selalu menjadi bagian dari memori indah masa kecil putra-putri kita. Selamat Hari Ayah Nasional 2021.
Saya Mr. Rudy. Wassalamualaikum and see ya.